Wal maudhu'u, dan yang kedua ialah maudhu'. Bahasa kita sederhananya tema. Ya, ini tauhid ngomongin apaan sih dalamnya? Ya, apakah ngomongin oksigen, karbon dioksida? Ya, ini tauhid ngomongin apa sih dalamnya? Apa ngomongin ya, fikih jual beli ya, atau akikah? Ini ilmu tauhid ngomongin apa sih? Itu namanya maudhu', tema. Ya, ilmu itu berbeda dari satu ke yang satu karena temanya beda. Dulu nahu sama sorof tuh jadi satu. Kalau kita hafal alfiyah tuh bab-bab terakhirnya sorof, idgham apa segala macam itu sorof. Karena nahu sama sorof masih satu kesatuan zamannya Ibnu Malik. Namun ulama setelahnya melihat kayaknya sorof sama nahu maudhu'nya beda dah. Nah karena beda maudhu'nya, temanya dijadi pisah menjadi ilmu mustaqillun, ilmun mustaqillun. Mustaqil itu tersendiri, independen, ya, nggak ada campur masuk ilmu yang lain. Begitupun tauhid punya temanya, sehingga kita bisa baca kitab ini, ya, pikiran kita fokus, nggak kemana-mana, karena yang diomongin udah tahu, temanya udah tahu. Apa temanya ilmu tauhid? Temanya ialah zatullahi war rusul min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuz was-sam'iyatu min haitsu i'tiqaduha. Ini maudhu' ilmu tauhid atau tema. Ialah zatullahi war rusul. Zat Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Dari segi apa kita mempelajari zatnya itu? Min haitsu ma yajib, dari hal yang wajib, wa ma yastahil, dan yang mustahil, wa ma yajuz, dan hal yang yajuz, yang jaiz bagi Allah dan Rasul, yang kita kenal dengan aqaid khamsin, 50 akidah yang wajib kita ketahui. Kalau kita nggak tahu akidah 50 ini, dosa kita. Umur udah 60 tahun ya, kita sholat, kita ibadah, kita puasa, makan, minum, masih belum tahu 50 akidah ini, kita selama itu dosa tuh. Karena wajibnya sama kayak kita wajib sholat, harus kita gugurin. Caranya gimana? Ya ngaji, belajar, kita harus tahu. Kan sayang-sayang kita ibadah 60-70 tahun ya, luar biasa taatnya, tapi kita nggak tahu hal yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah dan Rasul. Itu sayang-sayang. Maka dikatakan wajib aini likullil mukallaf wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Biwujubil ma'rifah, wajib ain. Kita harus tahu meskipun secara mujma, secara umum. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Berapa itu? 44 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul. Berapa? 48, 1 jaiz buat Allah, 1 jaiz buat Rasul. Semuanya berapa? 50. Wajib kita tahu. Ada yang belum tahu sekarang? Wajib ngaji nih malam Kamis kalau belum tahu. Untuk apa? Bukan untuk macam-macam supaya bisa dalil. Tar dulu. Buat gugurin kewajiban kita dulu nih. Kita udah 30 tahun, 40 tahun hidup masih belum tahu. Dosa kita tuh. Kita jalan dosa, kita makan dosa. Ya, tiap detik dah tuh Allah kasih dosa. Ya, kita belum gugurin kewajiban kita. Ya, kalau sholat ada waktunya ganti-gantian. Zuhur habis masuk asar, kita tahu dah tuh. Kita bisa sholat zuhur sehingga gugur kewajiban sholat zuhur. Kita sholat asar, gugur kewajiban sholat asar. Nah ini sepanjang hidup maddal hayah harus digugurin secepat mungkin. Ya, kalau belum tahu, ya, insya Allah kita berharap Allah kasih rahmat dan ampunan. Ya, sekarang kita udah tahu nih, wajib kita mengetahui 50 sifat-sifat tersebut yang terangkum dalam maudhu' atau tema dalam ilmu tauhid. Ya, maka udah ketahuan di situ. Kalau berkaitan dengan zatullah, nanti pertamanya pembahasan ya tentang zatullah, yaitu al-ilahiyah. Kita di pertama ada tuh yang namanya sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Bab keduanya nih kalau kita jadiin bab nih, kalau di kitab Turos bukan ada bab-baban dah. Ya artinya nggak kayak kitab-kitab sekarang yang kontemporer. Ya, ada paragraf, ada yang kalau ini lempeng aja dah. Yang keduanya pembahasan an-nubuwat, tentang kenabian. Yang terakhir ialah as-sam'iyat atau hal-hal yang gaib, yang mana akal nggak ada ranah di situ. Taunya dari mana? Quran dan hadis. Allah bilang di Quran ada sirat, ya,
ihdinas siratal mustaqim. Jadi hadis ada sirat, diberitahukan Rasulullah nanti ya, ada jembatan ya, di atas neraka, siapa yang bisa lewat itu akan masuk surga. Sebelum itu ada hisab, sebelum itu ada mizan, sebelum itu ada yaumul mahsyar, sebelum itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada yang udah pernah ngerasain itu semua? Belum, kita masih hidup semuanya. Terus taunya bagaimana? Iman. Kalau keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu masih bisa kita cari pakai akal. Makanya ada dalil akli, entah ada dalil nakli. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadithun. Jadi natijahnya al-alam hadis. Al-alamu hadis wa kullu haditsin la budda minal muhdits. Coret hadul ausatnya. Itu kalau kita ngaji mantik tuh. Berarti natijahnya al-alamu la budda minal muhdits. Siapa muhditsnya? Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa pakai akal. Coba siksa kubur. Gimana cara mikirnya? Kuburnya aja sepeta. Sedangkan munkar nakir segede-gedenya malaikat. Kalau kita pakai akal, gimana masuknya itu malaikat munkar nakir ke kuburan kita? Akal nggak ada ranah di situ. Di sam'iyat itu kita sam'an wa ta'atan ya ala ma fil Qur'ani wal hadis. Tapi kalau di ilahiyat sama nubuat itu masih bisa kita menggunakan dalil akli. Ya, orang-orang Kristen masih percaya sama Quran hadis. Kita ajak dia buat percaya sama Rasulullah pakai hadis. Ya, bagaimana hadisnya aja kita nggak percaya? Ya, pakai akal pendekatannya. Ya, kalau Rasulullah itu berbohong sekali aja, maka nih Quran gak sah nih semuanya. Dari Fatihah sampai An-Nas gak sah. Maka mustahil bagi Nabi itu bohong. Karena Quran adalah wahyu Allah. Kita ajak berpikir. Itu namanya dengan dalil akli. Nah itu nanti pembahasannya ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat ntar. Pas kita udah masuk membaca kitab. Kemarin udah kita bahas juga di Nurul Zolam. Ini kita ngebilasin. Ya, biar tambah ngeh apaan sih ilmu tauhid isinya. Sampai Kifayatul Awam jangan malu-maluin. Ini udah naik nih kitabnya nih. Insya Allah ntar kita ngaji abis gini ya Khoridah Bahiyah. Kemarin udah ngomongin aja harusnya ngaji Khoridah Bahiyah. Cuman di Indonesia kitabnya jarang yang jual. Ada PDF kita nggak mau dah. Itu maunya beneran yang langsung ya dari pengarang sama muhakkiknya. Kitabnya ada di Mesir. Ntar habis gini kita pesen 200 langsung. Kalau sekarang 70 ya Melmi. Ya, ntar pokoknya sih tenang aja dah, tinggal duduk. Ya, semuanya kita sediain. Kita naik lagi Jauharul Tauhid sampai Ummul Barahi, sampai kitab-kitab Imam Sanusi. Ya Allah, saya sangat ya merindukan sekali itu pengajian-pengajian dengan membaca kitab-kitab para ulama kita terdahulu. Karena dengan mereka kita bisa beribadah dengan benar. Radhiyallahu taala anhum wa anna bihim. Itu maudhu. Al-haddu wal maudhu'u thumma thamrah. Yang ketiga, hasilnya apa? Buahnya apa kita ngaji tauhid? Sangat banyak tentunya. Di antaranya ialah ma'rifatullah ya, bil barahinil qat'iyah. Kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang pasti, yang jelas, tegas dan lugas. Kalau ada yang tanya, bagaimana sih kok engkau bisa sholat 5 waktu? Bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa jelasin. Ya, jangan katanya dah. Kita bisa jelasin dengan ilmu yang kita punya. Itu menggunakan ilmu tauhid. Kita katakan Allah wujud. Tahu dari mana Allah wujud? Nah, kita jelasin dengan dalil-dalil yang qat'i, pasti, jelas dan tegas. Adanya alam ini berarti ada yang menciptakan, dan terus sampai akhirnya bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya alam ini, adanya Allah Subhanahu wa taala. Wujud tuh. Ya. Kalau kata orang tasawuf ngebalas, terbalik. Adanya Allah justru adanya alam ini. Kita kan kalau ngaji hikam begitu. Adanya Allah bukti adanya alam. Kalau di ngaji tauhid kan gak begitu. Adanya alam berarti adanya Allah. Oh berarti ini dua ilmu ini saling kontradiksi. Kagak. Kenapa? Setiap ilmu pak-pakannya beda, maudunya beda. Yang tauhid benar, yang tasawuf benar. Jangan dicampur adukin. Kita mau nyampur adukin aja sih. Jangan dicampur adukin. Setiap ilmu punya tema masing-masing. Orang-orang ilmu kalam benar bilang begitu karena bagiannya lagi ngaji tauhid, ngaji dalil yang qat'i. Orang tasawuf emang urusannya hati. Justru Allah ini yang menciptakan alam semua. Kalau nggak ada Allah ya nggak ada. Bener juga. Ya, maka pentingnya kita banyak ngaji begitu. Semakin kita banyak ngaji, banyak tahu, banyak paham, dia gampang nyalain orang. Ya, karena kita tahu ini orang ngomonginnya lagi di ilmu ini. Ya,
Tadi baca hikam, kemarin anda ngaji adanya alam bukti adanya Allah. Tapi di hikam adanya Allah bukti adanya alam, berarti salah nu tauhid. Nggak begitu. Kita gampang banget sih nyalain orang. Banyak jalan, banyak ngaji, banyak ngeliat. Man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Siapa yang banyak ilmunya dikit nyalain orang. Wa man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Kalau dikit pengetahuannya, bacaannya dikit, ilmunya dikit, banyak i'tiradnya, banyak nyalain orang. Sekarang kita mau jadi orang pertama, orang kedua, ya tinggal kita ada yang nentuin. Mau banyak ilmu sehingga dikit nyalain orang, atau mau dikit ilmu sehingga banyak nyalain orang. Kita lagi ngejelasin, ya, begini aliran ahlu sunnah, begini aliran syiah, kita dikata syiah. Padahal kita ngejelasin ilmunya begitu, ya begitu. Ya, karena wawasannya sekitar itu aja. Ya, coba kalau kita paham benar-benar, di mana-mana kita ajarin semua, ya akidah-akidah ahlu sunnah. Di pengajian-pengajian, di mimbar-mimbar itu yang denger ratusan itu. Ya, bagaimana kurang ahlu sunnahnya gitu. Ya, itu jadi buah dari banyaknya ilmu sedikit untuk menyalahkan orang. Itu samroh. Ini singkat-singkat aja nih. Ya, haddu wal mawdu'u was samroh wa fadluhu. Yang keberapa nih? Yang keempat, keutamaan ilmu tauhid apa? Sehingga kita mau datang ngaji malam Kamis. Apa sih utamanya ilmu tauhid? Ya, dikatakan ilmu tauhid asyraful ulum, ilmu yang paling mulia dibanding semua ilmu lainnya. Mengapa demikian? Lianna ilmu tauhid yata'allaqu bi dzatillahi war rusul. Karena ilmu tauhid membicarakan zatullah dan rusul. Ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ada yang lebih mulia dari Rasul? Enggak ada. Maka dilihat dari keterkaitannya, ilmu tauhid ini ilmu yang paling mulia dari ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, alatnya paling mulia mana? Ilmu tauhid. Maka dibanding malam Rebo, Ahad pagi, yang paling mulia malam Kamis. Kenapa? Karena di dalamnya ilmu tauhid, kita belajar ilmu yang paling mulia. Apalagi begitu bahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul khalqi kullihimi, semuli mulianya makhluk, seutama-utamanya makhluk seluruhnya.